Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Yustika Rahayu dari Program Studi Administrasi Publik dengan nomor NPM 19351541676. Saya dari kelas K01 dengan mata kuliah Kewirausahaan dan dari kelompok PT Teknofluida Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Evan Karamadea dari mahasiswa Program Studi Administrasi Publik dengan mata kuliah Kewirausahaan dari kelompok PT Teknofluida Sejahtera. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencapai peluang sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Seiring perkembangan dan perubahan zaman, semakin banyak kegiatan bisnis yang terjadi di masyarakat. Sektor kuliner terus berkembang pesat karena semakin banyaknya ide dan kreatif dalam mengolah suatu makanan. Kami membuka usaha kuliner dengan produk warung Sunda berdasarkan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan sebuah tol dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Beberapa manfaat dari penerapan model bisnis ini adalah: pertama, memudahkan para perencana dan pengambilan keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya. Kedua, model bisnis dapat dipakai untuk menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Ketiga, model bisnis dapat digunakan untuk menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Keempat, model bisnis dapat dipakai untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Mason and Spring menyimpulkan bahwa sebagian besar penelitian model bisnis telah menggambarkan model bisnis sebagai deskripsi tentang bagaimana bisnis dilakukan dengan mengidentifikasi elemen atau komponen yang mendasari model bisnis tersebut. Osterwalder and Pickner mendefinisikan model bisnis adalah sebuah pemikiran yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah organisasi melakukan tindakan-tindakan dalam menciptakan dan menawarkan nilai-nilai kepada pelanggan. Kemudian, Osterwalder and Pickner menjelaskan bahwa bisnis model kanvas merupakan sebuah tools yang terdiri dari 9 blok elemen-elemen bisnis sebagai berikut. Pertama, segmen pelanggan, menjelaskan kelompok atau organisasi yang ditargetkan oleh perusahaan. Kedua, saluran, menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggannya. Ketiga, hubungan pelanggan, menjelaskan bagaimana jenis hubungan yang dibangun oleh perusahaan. Keempat, proporsi nilai, menjelaskan bagaimana produk dan layanan diciptakan dengan berbagai nilai-nilai yang ditawarkan untuk segmen pelanggan yang spesifik. Proporsi nilai dapat mencakup karakteristik seperti inovasi, kinerja, desain, merek atau status, harga, dan lain sebagainya. Kelima, aliran pendapatan, menjelaskan bagaimana pendapatan yang dihasilkan perusahaan dari setiap segmen. Keenam, sumber daya utama, menjelaskan aset terpenting yang dibutuhkan untuk membuat model bisnis berlangsung. Ketujuh, kegiatan utama, menjelaskan apa yang harus dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnis berjalan, seperti produksi, pemecahan masalah, platform, dan aktivitas jaringan. 8. Kemitraan kunci, menjelaskan bagaimana jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berjalan. Terakhir, 9. Struktur biaya, menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Analisis SWOT merupakan faktor kunci yang menentukan kontinuitas suatu perusahaan. Hasil dari analisis ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, mempertahankan peluang, serta menghindari potensi ancaman. Analisis SWOT terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Model bisnis warung Sunda berdasarkan bisnis model kanvas adalah sebagai berikut. Customer segmen warung Sunda adalah segmen keluarga, tidak menutup kemungkinan anak kuliahan, pekerja kantoran, komunitas bisa makan, atau penyelenggara acara di warung Sunda. Menurut segmentasi, konsumen kami terdiri dari menengah atas, kalangan ekonomi menengah, kalangan ekonomi menengah ke bawah, dan kalangan ekonomi bawah.
Value proposition warung Sunda adalah sistem penjualan menu di restoran di mana konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dalam komponen prasmanan dengan batasan waktu tertentu yaitu 90 menit. Pengunjung bisa makan kenyang dengan membayar hanya 30.000. Channel yang warung Sunda gunakan adalah Grab, Gojek, Shopee Food. Cost struktur warung Sunda berfokus untuk meminimalkan biaya agar konsumen mendapat harga yang murah dan juga berfokus pada nilai kepuasan pelanggan. Biaya tetap yang terbesar adalah gaji karyawan, sedangkan biaya variabel yang terbesar adalah biaya pemakaian bahan baku. Komponen bisnis model kanvas lainnya adalah customer relationship. Warung Sunda memberikan promo gratis minuman khusus untuk pemesanan menu spesial, potongan harga khusus untuk pameran atau festival, serta berbagai macam promosi menarik untuk pembelian khusus melalui aplikasi online. Terakhir, ada key research, lokasi warung Sunda yang strategis dan mudah dijangkau, alat memasak yang praktis dan modern, serta pekerja yang kompeten untuk mengolah makanan dan side dish. Terakhir, supplier bahan baku pun terpercaya. Analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. Sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha, setiap kegiatan untuk memulai usaha, kami harus mengukur kemampuan kami terhadap lingkungan atau pesaing melalui SWOT. Pertama, kekuatan atau strength. Rasa percaya bahwa masakan Sunda ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas karena makanan yang kami buat ini menampilkan cita rasa yang ringan, sederhana, dan jelas cocok untuk lidah masyarakat Indonesia. Analisis SWOT kedua adalah kelemahan atau weakness. Warung Sunda memiliki kelemahan yaitu masakan tidak tahan lama. Jadi dalam beberapa jam semua menu masakan harus diganti dengan masakan yang baru, serta harga bahan baku yang tidak stabil. Ketiga, peluang atau opportunity. Warung Sunda ini memang sudah banyak di kalangan masyarakat, tapi warung Sunda ini memiliki konsep yang lebih milenial serta menyajikan pelayanan yang lebih ramah dan rasa makanan yang tidak pelit cita rasa. Analisis terakhir adalah ancaman. Ancaman yang dapat timbul dari usaha warung Sunda ini antara lain pesaing tidak sehat, bahan baku yang tidak stabil, serta adanya usaha kuliner serupa dengan kualitas baik dan harga murah sehingga menjatuhkan usaha kuliner kami. Tetapi kami mempunyai visi dan misi sehingga kami menyediakan banyak sekali inovasi agar warung Sunda ini tetap bertahan dan lebih maju dibanding kompetitor lainnya. Sekian penjelasan dari kami mengenai bisnis usaha berdasarkan bisnis model kanvas sebagai pemenuh nilai tugas kelompok kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.